Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 19170510114 kelas B. Pada kesempatan hari ini saya menjelaskan materi mengenai tentang pengantar teori komputasi. Teori komputasi atau Theory of Computation adalah cabang ilmu komputer teoritis. Teori komputasi berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu yang pertama itu ada teori otomata, kedua teori komputabilitas, yang ketiga teori kompleksitas. Teori otomata mengacu pada definisi atau dan sifat-sifat model komputasi. Di dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan, solvable, atau persoalan tidak dapat dipecahkan, unsolvable. Teori kompleksitas bertujuan mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan berbeda-beda. Dengan kata lain, teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan sukar. Model komputasi. Beberapa model komputasi, yang pertama itu ada finite state automata atau finite state machine. Lalu yang kedua ada push-down automata, dan ketiga ada mesin Turing atau PM. Bahasa reguler. Sebuah bahasa dikatakan regular language jika dan hanya jika finite state machine mengakuinya. Aturan tata bahasa reguler. Yang pertama itu simbol pada sebelah kiri harus sebuah simbol variabel. Yang kedua, simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel. Dan jika ada terletak di posisi paling kanan. Contohnya seperti pada gambar contohnya seperti di bawah ini. Operasi pada bahasa reguler. Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler. Ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operasi, yaitu katenasi, alternasi, repetisi atau closure. Operasi pada bahasa reguler katenasi. Katenasi atau konkatenasi atau sequencing disajikan dengan physical adjacency. Contohnya, ekspresi reguler, letter digit, bentuk penyajian sederhana yang diasumsikan sebagai definisi yang jelas dari letter dan digit. Komposisi terurut dari letter diikuti dengan digit. Lalu di sini ada tanda kurang dari dan lebih dari digunakan untuk mengidentifikasi simbol-simbol yang merepresentasikan simbol-simbol spesifik menggunakan ekspresi reguler. Yang berikutnya, kita bisa menggunakan titik-titik sama dengan atau ekivalensi untuk menggabungkan ekspresi reguler yang didefinisikan dengan letter dan digit. Operasi pada bahasa reguler alternasi. Alternasi membolehkan pilihan dari beberapa pilihan dan biasanya disajikan dengan operator partikel bar. Digit ekivalensi 0, partikel bar 1, dan seterusnya. Di atas merupakan contoh yang menggunakan juga operator ekivalensi. Untuk tulisan cepat tertentu juga biasanya digunakan dengan alternasi, khususnya elips. Contohnya, letter ekivalensi A, partikel bar B, partikel titik-titik, partikel Z, dan seterusnya. Dapat menggunakan elipsis titik-titik ini ketika urutan didefinisikan dengan baik. Lalu operasi pada bahasa reguler repetisi. Repetisi membolehkan ekspresi dari konstruksi yang diulang beberapa kali. Terdapat 2 operator yang digunakan, yaitu superscript plus dan superscript bintang. Contohnya word equivalency letter superscript plus. Ini menyiratkan sebuah kata terdiri dari 1 huruf atau lebih. Superscript bintang akan menyiratkan 0 atau lebih huruf dan kata harus memiliki setidaknya 1 huruf, maka menggunakan superscript plus. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.